Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dengan saya Nurmila Syafa. Oke, jadi kali ini kita sudah memasuki Super Lab yang ketiga ya, teman-teman. Di sini topiknya itu ada VLAN trunking, lalu allowed trunk, port face, router on stick, switch virtual interface, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa mulai pada part 1 yaitu basic configuration. Nah, teman-teman, jika kalian sudah menonton pada video saya sebelumnya pada Super Lab 1 dan juga 2, nah kalian pasti sudah tahu tentang yang namanya itu basic configuration. Nah, di sini saya akan percepat saja videonya. Namun yang pertama saya akan memberikan contohnya dulu nih. Kita mulai pada switch 1. Nah, di sini kita bisa enable, kemudian config, lalu kita bisa berikan hostname-nya di sini switch 1. Kemudian kita bisa buat passwordnya dengan enable secret SID. Nah, lalu kalian bisa berikan pada di sini switch 1, lalu switch 2, 3, 4, 5 sampai yang terakhir itu 6 ya, teman-teman. Lalu pada routernya jangan lupa. Nah, di sini saya percepat saja. Oke, di sini sepertinya sudah semua. Kita bisa lanjut untuk yang ke part 2-nya, yaitu kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 3, 4 dan juga core router 1 nih. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada switch 1 ya, teman-teman. Kemungkinan di sini ada typo atau salah dalam penulisan instruksinya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada tulisan VLAN 1. Nah, sedangkan VLAN 1 itu sudah kita mempunyai di defaultnya. Jadi kita tidak perlu membuat VLAN-nya lagi. Di sini kita bisa lihat, kita bisa buka switch 1-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 1-nya ya, teman-teman, atau VLAN defaultnya nih. Nah, di sini kita akan langsung memasukkan interface-nya. Nah, di sini ada FA1, 2 dan juga 3-nya nih. Kita bisa masuk ke interface range. Interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa buat mode akses. Lalu kita bisa mengakseskan pada VLAN 1 alias kita akan memasukkan. Kemudian konfigurasi port face-nya. Oke, jika sudah kita bisa konfigurasi allowed trunk di sini pada FA04. Interface FA0/4. Kemudian switch port mode trunk, lalu switch port trunk allowed VLAN 1. Jangan lupa kita bisa aktifkan. Selanjutnya kita bisa konfigurasi router on stick. Nah, di sini pada interface yang mengarah ke switch 1 itu dia pakai FA00 nih. Kita bisa masuk pada router 2, interface FA0/0. Kemudian kita bisa aktifkan dengan perintah no shutdown. Oke, lalu kita bisa masuk ke sub interface-nya si VLAN 1 nih, teman-teman. Kemudian encapsulation .1q. Oh ya, .1q 1. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya. Di sini IP-nya itu di sini networknya 1.0 berarti 1.1 ya, teman-teman. Dengan /24 berarti 255.0. Kemudian jika sudah kita bisa menambahkan alamat IP statik. Berarti di sini kita akan menggunakan IP secara statik ya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke DNS servernya. Di sini bisa pergi ke desktop.
Lalu IP-nya di sini kita pakai yang statik, lalu kita bisa masukkan 192.168.1.2 seperti ini. Lalu subnet max-nya, lalu gateway-nya berarti yang sudah kita masukkan tadi yaitu 1.1. Kemudian di sini untuk DNS-nya kita pakai ini 1.2 sama seperti IP-nya. Nah, lanjut kita bisa pergi ke web servernya, ke desktop, lalu IP berarti di sini 1.3. Subnet max, lalu di sini 1.1. Lalu DNS-nya berarti 1.2. Oke, lanjut yang terakhir pada emailnya. Desktop, lalu IP 192.168.1.4. Kemudian di sini 1.1. Kemudian di sini 1.2. Oke, di sini sudah. Oke, kita bisa lanjut ke yang part 3-nya. Kita akan konfigurasi VLAN trunking pada switch 2, access point, dan router 4. Berarti di bagian sini ya, teman-teman. Nah, di sini seperti biasa kita akan buat VLAN-nya. Di sini kita akan buat VLAN 2, 3, dan juga 4-nya nih. Kita bisa masuk ke switch-nya. Oke, di sini kita buat VLAN 2, lalu name-nya. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah to show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 2, 3, dan juga 4-nya nih. Kemudian kita bisa memasukkan interface-nya seperti biasa di sini. Di sini FA2, 3, 4, 5, dan juga 6 nih. Kita masuk ke FA0/2 dulu. Switch port mode access, switch port access, VLAN 2. Oh ya, spanning 3 port face. Lanjut kita akan masuk pada interface 3 dan 4-nya. Oh ya, di sini interface range. Lalu kita switch port mode access, switch port access, VLAN 3. Spanning 3 port face. Lanjut kita akan memasukkan pada VLAN yang keempat, berarti 5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access, VLAN 4. Spanning 3 port face. Oke, jika sudah, kita akan mode terang. Di sini pada FA, oh di sini tidak terlihat. Di sini berarti FA0/1-nya teman-teman. Kita bisa masuk interface FA0/1. Switch port mode terang, kemudian allowedkan, berarti VLAN 2 sampai 4 nih teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh konfigurasi access point-nya nih teman-teman. Oke, kita bisa tutup ini switch-nya. Kita bisa masuk ke access point-nya. Kemudian di sini bisa pilih config. Nah, di sini kalian bisa pilih yang port 1 nih teman-teman. Oke, nah di sini kita disuruh untuk memasukkan SSID-nya nih. Nah, di sini bisa dilihat untuk SSID-nya itu dia pakai yang sekolahan akademi. Oke, kita bisa klik yang ini. Lalu defaultnya bisa kita hapus saja. Lalu kita ganti menjadi sekolahan akademi. Oke, selanjutnya untuk authentication di sini perintahnya itu pakai WPA 2-PSK. Kita cari.
yang ini ya teman-teman, WPA2-PSK. Kita bisa klik yang ini. Oke, selanjutnya di sini untuk passwordnya, di sini passwordnya itu 1 sampai 8. Berarti kita bisa tulis aja di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kemudian jika sudah, kita bisa koneksikan pada seluruh smartphone-nya. Nah, jadi teman-teman, untuk koneksikan pada smartphone ini kita harus konfigurasi DHCP dulu. Jadi agar mendapatkan IP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pada konfigurasi DHCP ini berarti di router on stick kalian bisa pergi ke routernya. Berarti router ini, router 4. Oke, di sini kalian di sini kalian bisa aktifkan dulu, berarti FA1/0. Kita bisa masuk ke interface-nya FA1/0, kemudian kita bisa aktifkan no shutdown. Oke, sudah aktif. Kemudian kita bisa masuk ke sub interface kita nih. Di sini kita masuk pada VLAN 2 dulu. Oke, di sini kita sudah masuk. Kemudian encapsulation-nya jangan lupa. Di sini 2. Kemudian kita bisa memasukkan IP-nya. Di sini IP VLAN 2 itu 2.0, berarti 2.1 ya teman-teman. 2.1 karena ini IP-nya, di sini adalah network-nya. Lalu /24 berarti 255.0 nih. Oke, di sini kita bisa lanjut untuk yang si VLAN 3. Di sini kita ganti aja. Lalu kita bisa encapsulation-nya. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini kita bisa ganti saja. Oke, kemudian kita bisa masuk pada sub interface-nya si VLAN 4. Kemudian encapsulation baru IP-nya. Nah, setelah kita membuat sub interface-nya, kemudian kita akan membuat si DHCP servernya nih, teman-teman. Kita bisa keluar dulu. Kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN. Di sini VLAN 2 dulu ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan network-nya 192.168.2.0 255.0. Oke, kemudian default-nya, default router berarti 2.1. Nah, baru DNS-nya nih. DNS-nya di sini kita pakai yang 1.2. Oke, kita lanjut pada IP pool DHCP. IP DHCP pool yang VLAN 3. Kemudian networknya di sini kita bisa ganti saja. Lanjut pada default routernya, di sini kita bisa ganti. Dan yang terakhir DNS-nya nih, DNS-nya itu masih sama. Oke, lanjut yang terakhir berarti di IP DHCP pool VLAN yang 4. Kemudian networknya di sini kita bisa ganti. Kemudian default routernya, dan yang terakhir DNS-nya nih. Oke, jika sudah, kita bisa cek IP DHCP pada setiap VLAN. Di sini pada VLAN 3, pada PC 8 kita coba. Di sini kita pilih yang DHCP, kita bisa tunggu. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba pada VLAN 4-nya. Ke desktop, lalu IP, di sini pilih DHCP. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini pada smartphone-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada smartphone ini jadi anggap saja kita tuh punya WiFi nih. WiFi punya router nih. Nah, terus pada smartphone ini kita itu mau IP dari si router. Nah, artinya kan HP kita itu mau menyambung ke WiFi. Nah, caranya itu sebenarnya sama kayak kita menyambungkan WiFi. Oke, kita bisa klik saja pada smartphone-nya. Lalu kita bisa pilih ke config, menu config, lalu pilih yang wireless 0. Nah, di sini SSID-nya itu kita masukin yang tadi sudah kita buat, teman-teman. Nah, tadi kan kita
kita buat BV dengan SSID-nya itu berarti yang ini, sekolahan akademi. Kita bisa tuliskan di sini. Sekolahan akademi. Oke. Kemudian authentication-nya berarti yang ini tadi. Nah, di sini terus passwordnya yang 1 sampai 8 nih, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian di sini untuk IP-nya kita bisa pilih yang DHCP. Jika sudah, kita bisa pergi ke desktop, lalu IP. Di sini kita bisa klik static dulu, kemudian bisa klik yang DHCP. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Di sini DHCP-nya itu DHCP dengan IP 2.2, 25.0, lalu defaultnya 2.1, dan server 1.2, berarti sudah berhasil. Lanjut kita pada smartphone 1. Kita lakukan hal yang sama. Oke, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Nah, nanti di sini akan muncul kayak jaringan garis-garis. Nah, ini kenapa sih kita nggak pakai kabel yang lainnya? Soalnya ini kan wireless atau nirkabel ya, teman-teman. Nah, jadi kita tidak pakai kabel. Jadi kita pakainya itu ya jaringan wireless. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lanjut saja. Di sini ada excluded IP address router 4 from DHCP nih. Berarti kita bisa ke router 4-nya. Oke, di sini kita disuruh untuk excluded ya, teman-teman. Jadi kita itu akan excluded kan karena IP ini kan sudah kita pakai sebagai router atau gateway kita. Jadi IP ini agar tidak terpakai. Jadi kita bisa excluded kan. Kita bisa IP DHCP lalu excluded 192.168. Jadi kita tidak, tadi kita pakai 2.0 berarti 2.1. Lanjut untuk yang 3-nya dan yang terakhir 4.1. Oke, kemudian bisa di enter. Nah, oke, kita bisa lanjut ya, teman-teman. Untuk ke part 4-nya, kita akan konfigurasi VLAN trunking pada switch 3 dan core router 4-nya nih. Berarti sebelah sini ya, teman-teman. Nih masih merah. Oke, kita bisa masuk ke switch 2. Oke, di sini seperti biasa ya, teman-teman. Kita akan buat yaitu VLAN-nya. Kita bisa masuk. Oke, di sini kita bisa buat VLAN. Di sini ada VLAN 5, 6 dan juga 7. VLAN 5. Name VLAN 5. Kemudian kita bisa buat VLAN 6. Name-nya. Kemudian VLAN tadi VLAN 7 ya, teman-teman. VLAN 7. Name-nya VLAN 7. Kemudian kita bisa masukkan interface-nya. Di sini interface di VLAN 5 itu interface FA5, lalu di sebelahnya itu 4. Kita bisa masukkan dulu. Di sini kita bisa masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian kita buat mode akses, lalu kita bisa akseskan pada VLAN 5 spanning tree portface. Oke, kemudian kita bisa lanjut untuk yang di bawahnya, berarti VLAN 6. Dia ikutnya 2, interface 2. Lalu di sebelahnya 3. Kita bisa masuk ke interface-nya 2 sampai 3. Kemudian kita buat mode akses. Lalu kita bisa akseskan pada VLAN, berarti tadi di bawahnya VLAN 6 ya, teman-teman. VLAN 6 spanning tree portface. Oke, kita bisa lanjut untuk yang sebelahnya, berarti dia 7.
dia 6. Pada VLAN 7. Di sini berarti 6, kemudian 7. Kode akses VLAN 7 N3 Portfresh. Oke, kemudian kita bisa konfigurasi terang dan allowedkan terangnya nih. Oke, di sini dia ikutnya berarti di FA 0/1. Kita bisa masuk ke FA 0/1, interface FA 0/1. Kemudian kita bisa switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 7. Maaf. Oke, kemudian kita bisa aktifkan nih. Oke, jika sudah, kita bisa konfigurasi router on stick dan DHCP server. Berarti kita bisa masuk ke sini ya teman-teman, pada si router satunya nih. Router 4 maksudnya. Oke, kita bisa masuk pada interface. Di sini yang terhubung ke VLAN-nya itu dia pakai FA00 nih. FA 0/0, kemudian kita bisa aktifkan dulu. Oke, jika sudah, kita bisa masuk ke sub interface-nya VLAN 5, 6, dan juga 7-nya nih. Kita bisa masuk. Kita mulai pada VLAN 5 dulu. Kemudian encapsulation.1Q5. Kemudian IP-nya nih, di sini IP-nya networknya 5.0 berarti 5.1 nih teman-teman. 255.0. Oke, jika sudah, kita bisa masuk ke sub interface yang 6. Kemudian encapsulation-nya jangan lupa, dan baru IP-nya nih kita bisa ganti di sini IP-nya. Lanjut pada VLAN 7, kemudian encapsulation-nya dan juga IP-nya nih. Oke, jika sudah, di sini kita bisa konfigurasi DHCP-nya nih. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 5. Kemudian networknya 192.168.5.0, 255.0. Default routernya 5.1 ya teman-teman. Dan DNS-nya di sini disuruh pakai yang 1.2. Oh maaf, di sini saya ada kesalahan. Nah, kemudian masuk pada VLAN 6. Kemudian kita bisa coba cek pada IP-nya. Di sini pada VLAN 5. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kemudian DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kemudian pada VLAN 6-nya IP, kemudian DHCP. Oke, di sini sudah successful teman-teman. Lanjut pada VLAN 7-nya. Kita bisa pergi ke desktop, lalu IP configuration, di sini DHCP. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Kita bisa lanjut. Di sini kita bisa lakukan konektivitas. Kita bisa coba. Ini misal pada PC 5 ke PC 12. Oke, di sini untuk awal-awal emang violet. Oke, di sini successful. Lalu lanjut pada PC 5 ke 16. Kita bisa coba lagi. Oke, di sini violet. Lalu pada PC 12 ke PC 16. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa excludekan IP address-nya. Berarti sama seperti tadi ya teman-teman. Oh maaf.
di sini di router 4-nya. Di sini kita bisa keluar dulu, lalu kita bisa ketikkan IP DHCP excluded, berarti yang tadi ya teman-teman, 5.1 lalu 6-nya dan yang terakhir 7. Oke, di sini jika sudah semua, dan kita bisa lanjut untuk yang 45-nya, konfigurasi VLAN trunking pada switch 4, 5, 6 dan juga core router 3, berarti di sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 3 switch. Di sini ada switch 4, lalu switch 5 dan juga switch 6-nya nih. Di sini kita bisa mulai pada switch 6 dulu. Di sini kita akan buat VLAN-nya nih. Di sini ada VLAN 8, 9 dan juga 10-nya nih. Kita bisa masuk. Kita bisa enable SID consti. Lalu kita bisa buat VLAN-nya dulu. Di sini ada VLAN 8, lalu name-nya jangan lupa. VLAN 8. Oh, maaf. Kemudian kita bisa buat VLAN 9-nya. Lalu name-nya nih. Lanjut kita buat VLAN 10. Lalu name-nya nih. Oke. Jika sudah, kita bisa masukkan interface-nya. Di sini interface-nya FA10 dan sebelahnya FA9. Interface range FA0/9 sampai 10. Switch port mode access, switch port access VLAN. Sini tadi kodenya VLAN 8. VLAN 8. Spanning tree port face. Lanjut di VLAN 9-nya, di sini dia ikutnya 7 sampai 8. Interface range FA0/7 sampai 8. Switch port mode access, switch port access VLAN 9. Ya, VLAN 9. Kemudian kita bisa spanning tree port face-nya. Lanjut di sini kita masuk ke interface si VLAN 5 dan juga di sebelahnya VLAN 6. Kita bisa masuk interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. Spanning tree port face. Oke, kemudian kita bisa konfigurasi router on stick-nya. Ya, tadi saya belum buat VLAN 11-nya, maaf. Kita bisa masuk dulu. Kita bisa buat VLAN 11. Kemudian name-nya. Nah, kemudian kita bisa masuk ke interface-nya. Di sini 3 dan 4. Interface range FA0/3 sampai 4. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 11-nya nih. Kemudian spanning tree port face-nya nih. Oke. Ya, selanjutnya di sini kita bisa pergi ke switch 5-nya untuk buat VLAN 13, 12 dan juga 11-nya nih. Bisa masuk pada switch-nya. Enable SID consti. Kita buat VLAN tadi 11, 12, 13. 11, lalu name-nya. Kemudian VLAN 12. Sini VLAN 12. Lalu di sini kita ganti VLAN 13. Oke, selanjutnya di sini kita bisa masuk ke interface-nya. Di sini 7 dan 8 pada VLAN 11. Interface range VLAN interface range FA0/7 dan 8. 7 dan sampai 8. Kemudian mode akses VLAN 11, spanning tree port face.
Lanjut kita bisa masuk ke interface-nya si VLAN 12, 6 dan 5 ya teman-teman. Di sini 5, mode akses, kemudian lanjut di sini dia ikutnya 3 dan 4 di VLAN 13, 3 dan 4. Kemudian mode akses, spanning tree portfresh. Oke, di sini sudah semua. Nah, di sini ada dua interface nih teman-teman. Di sini ada FA2 dan juga FA1 nih teman-teman. Kita bisa masuk ke switch 5. Sini kita bisa konfigurasi terangnya. Interface range FA0/1 sampai 2. Maaf. Kemudian switch port mode terang, switch port terang allowed. Di sini di switch 5-nya itu kita akan mengallowed si VLAN 13, 12 dan 11-nya nih. Allowed VLAN 11 sampai 13. Maaf. Oh iya, saya lupa VLAN-nya. Oke, lanjut di sini pada switch 6-nya. Interface range FA0/1 dan 2. Sini VLAN 8 9 10 8 9 10 8 VLAN 8 sampai 11. Oke, jika sudah di sini pada switch 4 ya teman-teman, kita bisa buat nih. Kita bisa buat VLAN-nya karena kan dia terhubung pada switch 5 dan juga 6 yang mempunyai banyak VLAN. Kita bisa masuk saja. Oke. Kita bisa enable, kemudian SID, config, kemudian kita bisa buat VLAN-nya. Di sini kita bisa buat VLAN 8, 9, 10, 11, 12 dan 13-nya nih. 8, VLAN 8, kemudian VLAN 9-nya. Kemudian VLAN 9 name-nya. Lanjut VLAN 10 name-nya 10. Kemudian VLAN 11 name-nya. Dan VLAN VLAN 12 name-nya VLAN. Lalu yang terakhir VLAN 13. Ya, VLAN 13. Kemudian name-nya. Oke, kemudian di sini jika sudah kita bisa ke switch ke FA0/1 pada switch-nya. Kita akan mode terang ya, teman-teman. Oh, di sini kita bisa enable, kemudian SID, config. Kemudian kita bisa masuk ke interface FA0/1. Switch port mode terang. Kemudian di sini kita akan mengallowed VLAN 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 ya, teman-teman. Switch port terang allowed VLAN 8 sampai 13-nya. No shutdown. Oke, jika sudah
Di sini kita bisa pergi ke router 3-nya. Di sini yang mengarah ke si switch-nya itu dia pakai FA00 nih. Oke, kita bisa masuk saja. CLI, enable, SID, consti, kemudian masuk ke interface FA00, no shutdown. Oke, di sini sudah hijau. Kemudian kita bisa masuk ke sub interface VLAN-nya nih. Di sini kita pada VLAN 8, lalu encapsulation-nya. Kemudian kita masukkan IP-nya di sini, network-nya 8.0 berarti 8.1. Kita akan buat gateway. Oke, kemudian kita bisa masuk ke yang 9. Oke, kemudian di sini kita bisa buat DHCP servernya. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool, lalu VLAN 8. Kemudian kita bisa ketikkan networknya di sini 198.8.0 karena network, lalu 255.0, lalu defaultnya berarti 8.1. Lalu DNS-nya di sini 1.2. Nah, kemudian kita bisa melakukan hal yang sama sampai VLAN 13, teman-teman. Kita bisa percepat saja. Oke, kemudian jika sudah, kita bisa cek IP-nya pada setiap VLAN. Di sini pada PC 28. Oke, di sini successful. Kemudian pada VLAN-nya, VLAN 9. Oke, di sini successful. Kemudian di VLAN 10. Oke, di sini successful. Kemudian di VLAN-nya. Oke, di sini sudah successful. Di atasnya. Oke, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita seperti biasa akan mengexcludekan. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP excluded 192.168.8.1. Kemudian yang 9-nya 10, 11, 12-nya, dan yang terakhir 13-nya nih, teman-teman. Oke, di sini kita bisa ke langkah selanjutnya. Kita bisa ke part 6-nya, yaitu konfigurasi Rapid PVST. Nah, sebenarnya untuk Rapid PVST ini, misalnya salah satu kabel itu terputus, lalu kan untuk forwardnya atau show link light atau yang warna hijau ini kan lama. Nah, maka dengan adanya konfigurasi PVST ini tuh akan mempercepat nih, teman-teman. Jadi tidak akan lama.
Oke, kita bisa langsung aja untuk konfigurasinya. Di sini kita bisa pergi ke switch 4 dulu. Oke, di sini kita bisa enable, kemudian SID, kemudian consti. Kemudian kita bisa kasih perintah spanning tree, kemudian modenya, lalu repeat PVST seperti ini, kemudian bisa di enter. Nah, kemudian kita bisa lakukan juga pada switch 5 dan juga 6 nya nih. Kita bisa ke switch 6 dulu. Di sini kita bisa enable SID, consti, spanning tree, mode. Lanjut pada switch 5 nya, enable SID, consti, spanning tree, mode. Oke, jika sudah kita bisa pergi ke switch 4 nya lagi, lalu kita bisa lihat dengan perintah do show span. Oke, kita bisa di enter. Nah, di sini sudah terdapat kalimat this breed is the root nih. Nah, ini maka akan menjadi root pada semuanya nih teman-teman. Jadi itu berarti konfigurasi kita itu telah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa lanjut untuk yang part 7. Kita akan konfigurasi point to point addressing between routers. Berarti kita akan memasukkan IP address pada semua router. Berarti di sebelah sini ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa mulai pada sebelah sini, yaitu router 3. Oke, di sini kita bisa enable SID, kemudian consti. Oke, di sini kita masuk pada serial 3 yang mengarah ke sini. Itu dia pakai 10.14. Interface tadi serial 3/0. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya 10.14, 10.10.10.14, lalu slash-nya itu 255.25. Kita bisa aktifkan. Oke, kita lanjut yang mengarah ke router 1, 10.10 serial 2/0. Interface 2/0. Lalu tadi IP-nya 10.10. Kita bisa aktifkan. Oke, lanjut di sini pada router 1. Enable SID, consti, interface serial 2/0. Ya, lalu dengan IP 10.9, IP at 10.10.10.9 255.252. Kita bisa aktifkan. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface yang 3 dengan IP 10.1. IP-nya 10.10.10.1. Kita bisa aktifkan. Oke. Jika sudah, kita bisa pergi ke router 4-nya. Enable SID, kemudian consti. Oke, kita bisa masuk ke interface serial. Di sini yang mengarah ke router 3. 2/0.
IP-nya tadi 10.10.10.13.255 no shader. Oke, kemudian kita bisa lanjut IP yang mengarah ke sini 3/0 terus IP-nya 10.6 255 no shader. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke router 2-nya. Di sini serial (3/0) ya teman-teman. Enable SID consti interface serial 3/0. Lalu tadi IP-nya 10.5 10.10.10.5 255. Oke, kemudian lanjut pada yang mengarah ke router 1 2/0. Lalu tadi IP-nya 10.2. Kemudian kita bisa aktifkan. Oke, di sini jika sudah, kita bisa ke part 8 ya teman-teman. Kita akan konfigurasi OSPF in all of routernya nih. Nah, di sini kita akan menginterface networknya ya teman-teman. Di sini kita bisa mulai dari router 1. Kita bisa pergi ke CLI, enable, kemudian SID, consti. Oke, di sini kita bisa lihat dari network serial SE2/0. Kemudian di sini di router 3-nya serialnya 10.10, lalu di sini 10.9. Nah, itu berarti networknya sudah jelas ya teman-teman, berarti 10.8 nih. Kita bisa masuk ke router OSPF. Nah, di sini untuk ID-nya diminta ID 1. Berarti kita bisa ketik 1. Lalu kita masukkan networknya, berarti 10.10.10.8 255 nih. Oh, maaf, di sini seharusnya dia pakainya wildcard. Lalu areanya itu 0 ya teman-teman, maaf. Kemudian lanjut di sini yang mengarah ke router 2-nya, di sini IP serial 3/0 itu 10.1 dan serial pada router 3 itu 10.2, berarti dia ikutnya masih tetap 10.1 ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti saja. Oke, kita bisa lanjut untuk ke router 2-nya. Kita pergi ke CLI, consti. Oke, di sini kita bisa masuk ke router OSPF 1. Lalu tadi networknya 10.10.10.1. Lalu wildcardnya dan area 0. Oke, kemudian di sini yang mengarah ke router 4-nya, di sini 10.5 dan 10.6. Berarti dia ikutnya 10.4 ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa ganti 10.4, areanya 0. Oke, di sini di router 2 itu kita mempunyai VLAN nih, teman-teman. Yaitu VLAN 1 ya, teman-teman. Berarti kita bisa masukkan networknya si VLAN 1.
Di sini kita ketikkan network, berarti 192.168.1.0 nih. Lalu wildcard-nya 255 dan areanya itu berada di area 0. Oke, kemudian kita bisa ke router 4-nya. Enable, SID, kemudian consti. Oke, kita bisa masuk ke router OSPF 1. Lalu kita masukkan networknya. Nah, di sini tadi yang mengarah ke router 2 berarti 10.4 ya, teman-teman. 10.10.10.4.0.0.0.3 area 0. Kemudian di sini yang mengarah ke router 3 10.14 dan 10.13, berarti dia ikutnya itu 10.12 ya, teman-teman. Oke. Di sini kita bisa ganti saja. Oke. Kemudian, oh ya, di sini di router 4-nya kita juga punya VLAN ya, teman-teman. Di sini ada VLAN 2, 3, lalu 4, 5, 6, dan juga 7 nih. Kita bisa masukkan networknya. Network 192.168.2.0 lalu 00, lalu wildcard-nya tadi 255 dengan area 0. Lanjut pada VLAN yang ketiga. Oh ya, oke. Di sini sudah. Kemudian kita bisa lanjut ke router 3-nya. Di sini yang mengarah ke router 4. Kita masuk dulu. Enable, SID, consti. Kemudian kita bisa masuk ke router OSPF-nya. Lalu tadi networknya 10.10.10.12. Berarti yang mengarah ke router 4 ya, teman-teman. Lalu wildcard-nya dan areanya 0 nih. Kemudian yang mengarah ke router 1 berarti tadi 10.8 ya, teman-teman. Kemudian di sini yang mengarah ke router 1 berarti dia ikutnya 10.8 ya, teman-teman. 10.10.10.8 wildcard-nya dan areanya 0 nih. Oke, di sini juga pada router 3 itu mempunyai VLAN 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 nih. Kita bisa masukkan saja. Network 192.168.0.000.255 dan areanya itu 0. Lanjut pada VLAN 9. Oke, di sini kita bisa lihat pada router satunya. Kita coba lihat ya, teman-teman, dengan perintah do show IP route. Nah, oke, di sini sudah ada ya, teman-teman, IP dari VLAN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13 nih, teman-teman, dan juga sudah terdapat tanda O yang artinya itu OSPF. Jadi konfigurasi OSPF itu sudah benar ya, teman-teman. Oke, di sini sudah semua untuk konfigurasi OSPF-nya. Di sini ada kalimat juga, in the end of this section make sure OSPF network. Berarti kita coba lihat untuk IP networknya, kita bisa ketikkan do show IP OSPF network. Oke, di sini sudah full atau ini sudah menyala ya, teman-teman. Lalu di sini yang tabelnya ya, teman-teman, tabel routing kita bisa ketikkan dengan perintah do show IP route. Nah, di sini sudah ada IP network dari VLAN 1 sampai 13. Itu sudah lengkap yang teman-teman, dan juga sudah ada tanda O yang menandakan itu adalah OSPF, yang berarti konfigurasi OSPF kita itu sudah berhasil ya, teman-teman.
Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi DNS dan juga web servernya nih teman-teman. Berarti sebelah sini kita bisa pergi ke DNS-nya. Kemudian kita bisa ke service. Kemudian di sini kita buat a record. Oke, di sini lalu kita bisa aktifkan. Di sini tab-nya a record, kemudian di sini untuk name-nya kita bisa cek result dulu. Nah, di sini pada cek result itu dia itu pakainya akademisekolahan.com. Tapi di sini disuruhnya pakai akademi.sekolahan.id. Oke, kita bisa coba yang pada cek result, berarti yang ini ya teman-teman, akademisekolahan.com. Oke, kita bisa coba akademisekolahan.com. Oke, kemudian addressnya di sini kita pakai 1.3. Kemudian kita bisa di add. Kemudian kita juga buat CNAME-nya. Di sini kita CNAME-nya itu pakai yang www.akademisekolahan.com, www.akademisekolahan.com. Kemudian hostname-nya di sini akademi.sekolahan.id, kita bisa ganti menjadi .com ya teman-teman. Berarti akademi kemudian sekolahan.com. Kemudian bisa di add. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa buat yang mail. Berarti di sini a record. Nah, kemudian di sini name-nya itu kita bisa lihat di check result. Nah, di sini mail.akademisekolahan.com, mail akademisekolahan.com. Lalu di sini IP-nya pakai yang 1.4. Oke, kita bisa di add. Oke. Kemudian konfigurasi web server to display welcome to academy. Nah, di sini kita akan membuat webnya. Di sini kita bisa ke web server, kemudian bisa ke service. Lalu di sini sudah ke HTTP, kemudian kita bisa ke index. Di sini yang welcome to packet tracer, yang Cisco packet tracer kita bisa dihapus saja. Kita bisa ganti menjadi welcome to academy sekolahan.id nih. Oke, kemudian jika sudah, di sini kita bisa di save saja. Kita pilih yes. Kemudian di sini jika sudah, saya akan coba ping akademisekolahan.com-nya. Kita bisa pergi ke command prompt, lalu kita coba ping akademi lalu sekolahan.com. Kita bisa enter. Oke, di sini memang agak lama ya teman-teman. Kita bisa tunggu saja. Oke, di sini sudah reply from, yang artinya itu kita sudah berhasil ya untuk DNS-nya. Selanjutnya di sini kita bisa coba untuk yang web servernya. Oke, di sini kita bisa coba yang di PC 12-nya. Oh ya, kita bisa lihat dulu apakah dia punya IP. Oke, di sini sudah punya IP ya dia. Lalu kita bisa ke web browsernya. Di sini emang agak lama ya teman-teman, kita bisa tunggu saja. Oke, di sini kita bisa ketikkan yang akademi sekolahan tadi, yaitu yang www.akademi.sekolahan.com nih. Kita bisa di-go-kan saja. Oh, maaf, di sini saya kurang N-nya. Nah, kita bisa go lagi.
Oke, di sini sudah terdapat welcome to akademi sekolahan.id nih, yang artinya konfigurasi web server kita itu telah berhasil ya, teman-teman. Oke, di sini selanjutnya kita ke part yang 10. Di sini kita akan konfigurasi email server nih, teman-teman. Oke, berarti di sini kita bisa pergi ke email server. Kita bisa pergi ke service lalu ke emailnya. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat di sini kita disuruh buat 2 user dengan password 123 dan di sini maaf, di sini ada di bawahnya ada kesalahan ya, teman-teman. Seharusnya untuk passwordnya itu tidak sama. Oke, di sini berarti yang di user 2 kita pakai yang 256 saja ya, teman-teman. Kita bisa apply. Di sini untuk domainnya kita bisa pakai yang akademi, kemudian sekolahan.com. Kemudian kita bisa di set. Selanjutnya di sini usernya itu tadi diperintahkan user 1. Lalu passwordnya di sini 123. Lalu kita bisa plus. Lalu di sini kita buat user lagi, user 2. Ini untuk passwordnya kita pakai yang 256 saja ya, teman-teman. Kemudian bisa di plus. Selanjutnya di sini kita bisa setup email client pada PC 1. Di sini saya akan pilih yang PC 8 saja yang sudah menyala. Kemudian di sini kita bisa pilih yang email. Nah, oke, di sini pada username-nya kita bisa kasih yang user 1 dulu. Kemudian mailnya itu kita bisa pakai yang user 1. Lalu user 1 add. Kemudian mail, tadi mailnya itu kita pakai yang akademi sekolahan.com nih. Kemudian kita bisa ketikkan saja. Lalu kita bisa taruh pada incomingnya dan juga outgoingnya nih. Kemudian di sini untuk name-nya yaitu user 1 dan passwordnya itu 123. Kemudian kita bisa di save jika sudah di PC 8. Di sini saya akan coba di PC 12-nya. Ya, di sini sudah ada IP-nya di PC 12. Kemudian di sini kita bisa ke email. Lalu di sini di username-nya sama seperti tadi di user 1. Di sini kita ubah user 2, lalu user 2 add lalu mail akademisekolahan.com. Kemudian di sini kita bisa kopikan. Lalu namanya itu user 2. Kemudian untuk passwordnya 456, kita bisa di save. Oke, di sini jika sudah, di sini perintahnya ada in the end of this section, make sure that can send email each other. Berarti kita itu akan membuat emailnya itu bisa berkomunikasi antara satu sama lain nih, teman-teman. Di sini kita bisa coba pada PC 12-nya. Kemudian kita bisa klik yang compose. Nah, di sini tuh kita mau kirim ke siapa? Nah, di sini kita mau kirim ke user 1. Maka di sini kita kasih, sini kita untuk to-nya itu berarti user 1 ya, karena kita mau kirim ke user 1. Lalu add. Nah, di sini tuh kita nggak perlu kasih mail. Berarti kita langsung saja akademi, kemudian sekolahan.com. Di sini untuk subjeknya itu kita connect. Seperti ini. Nah, lalu saya akan mengirimkan pesan yaitu halo user halo user di sini halo user 1, maaf. Nah, di sini kita bisa di-send saja. Oh ya, tadi pada DNS-nya, pada ini mailnya tadi saya ada sedikit typo nih, teman-teman. Jadi tidak bisa di-send. Kita bisa coba lagi pada PC 12-nya. Oke, kemudian bisa pergi ke email. Oke, di sini sudah sesuai ya, teman-teman. Di sini passwordnya juga pada emailnya itu juga sudah saya ganti menjadi 123 saja agar mudah. Oke. Lalu di PC 12-nya, di sini kita bisa coba kirimkan lagi. Kita ke compose, lalu di sini kita akan mengirim ke user 1 ya, teman-teman.
lalu kita coba akademi sekolahan, kemudian .com, lalu subjeknya itu kita coba connect. Nah, di sini kita kirim pesan, kita coba menyapa si user satunya. Hello user 1. Kita bisa coba send. Nah, oke, di sini terdapat kalimat send success yang artinya itu kita sudah berhasil terkirim ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat pada user 1, berarti divisi 8, lalu ke email. Nah, di sini kita pilih yang receive. Nah, di sini sudah ada pesan dari si user 2-nya nih, teman-teman, dengan subjek connect. Lalu di sini dia mengirimkan halo user 1. Nah, di sini juga kita bisa loh untuk membalas pesannya dengan cara kita bisa klik reply. Kemudian di sini untuk mailnya kita bisa hapus saja. Oke. Kemudian di sini kita bisa ketikkan pesannya. Halo juga user 2. Oke, di sini kita bisa coba send. Oke, kita bisa lihat. Oh ya, di sini sendnya sudah sukses. Oke, kita coba lihat pada si usernya. Kita coba receive. Oke, di sini user 1 mengirimkan email. Di sini sudah terkirim ya dengan alasan halo juga user 2. Oke, di sini jika sudah mengirim pesannya, kemudian di sini saya akan coba cek result. Kemudian ke assessment. Di sini pada OSPF proses ID 1 itu di sini pada default information-nya itu silang nih, teman-teman. Kita bisa coba di router 1. Oke, berarti di sini kita bisa buka router satunya. Di sini kita bisa enable SID, kemudian const. Kemudian kita bisa masuk pada router OSPF 1. Oh, maaf, di sini ada typo. Kemudian kita akan default information originator, lalu kita bisa enter. Kemudian di sini kita coba pada cek resultnya. Oke, di sini sudah centang ya, teman-teman, untuk default information-nya. Oke, berarti kita bisa lanjut ya, teman-teman, untuk yang part terakhir, yaitu kita akan konfigurasi access list. Nah, di sini dia disuruh konfigurasi access list di router 2, lalu to prevent access to VLAN 2 to web server dan email. Nah, di sini tuh berarti dia disuruh memblokir VLAN 2 untuk ke web server dan juga email server kita nih. Di router 2-nya di sini kita blokir VLAN, lalu web server dan juga emailnya nih. Kita bisa masuk pada router 2, berarti di sebelah sini ya, teman-teman. Di sini kita bisa enable SID, kemudian const. Kemudian di sini kita bisa konfigurasi access min list. Kemudian di sini untuk access list itu ID-nya 102 nih, teman-teman. 102. Kemudian deny itu memblokir ya. Nah, di sini tuh kita akan blokir si VLAN 2. Berarti 192.168.2.0. Lalu jangan lupa untuk wildcard-nya, berarti 255. Kemudian hostnya itu berarti yang IP si web server, berarti 192.168.1.3. Oke. Oh, maaf, di sini saya lupa IP-nya. IP. Nah, jika sudah di sini berarti kita lanjut untuk yang memblokir di emailnya ya, teman-teman. Berarti 4. Lalu kita bisa permit ya, teman-teman. Access min list, kemudian ID-nya 102. Lalu kita bisa permit any. Oke. Oh ya, di sini pada permitnya saya lupa IP. Nah, baru kita bisa masuk ke sub interface-nya VLAN 1. Interface FA0/0
Kemudian kita bisa IP access groupnya. Kemudian 102 out. Oke, kemudian bisa di enter. Oke, di sini jika sudah kita bisa coba cek resultnya. Sini pada assessment. Kemudian di sini pada FA2, lalu 3, 4 dan juga 5-nya di sini pada akses VLAN-nya itu masih incorrect, berarti belum benar. Kita bisa coba lihat. Ini 2. Kita lihat dulu dengan perintah enable SID config. Kemudian kita coba do show VLAN brief. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan ya teman-teman. Kemungkinan besar pembuatnya itu ada salah memasukkan VLAN nih teman-teman. Oke, di sini kita bisa cek pada VLAN 5 itu 4 dan 5. Oke, di sini udah benar. Nah, di sini tuh asliasnya udah benar nih teman-teman. Itu sudah terhubung. Nah, bisa jadi nih kemungkinan besar si pembuat Superlab ini tuh ada salah memasukkan VLAN-nya nih teman-teman. Nah, kita bisa memasukkan VLAN ulang lagi dengan perintah interface range. Di sini kita bisa masuk pada 4 sampai 5-nya. Di sini kita coba yang 4 dan 5 itu dia ikutnya VLAN 6. Kita masuk switch port mode access. Switch port access VLAN-nya tadi VLAN 6. Spanning tree protocol. Oke, kemudian pada interface range FA0/6 dan 7-nya kita bisa memasukkannya pada si VLAN 7 ya teman-teman. Spanning tree protocol. Kemudian kita masuk pada interface-nya FA0/2 dan juga 3-nya. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN di sini VLAN-nya itu 5. Spanning tree protocol nih. Nah, di sini bisa dilihat untuk completion-nya sudah 99% ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa cek result-nya lagi. Sepertinya di sini saya ada kesalahan. Nah, di sini pada user 2 itu user password-nya di email server. Kita bisa ke email servernya. Oke, di sini kita coba hapus dulu. Kemudian kita bisa tambahkan user 2. Kemudian di sini passwordnya itu misal 67 ya. Kita coba. Oh, di sini masih sama. Kita coba ulang lagi. Nah, di sini maka completion-nya itu sudah 100% ya, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada part 10 konfigurasi email server. Nah, di sini kan pada user 2 itu kan dimintanya password 123. Nah, kemungkinan pembuatnya itu juga salah memasukkan instruksinya nih, teman-teman. Di sini completion-nya sudah 100%. Oke, berarti kita sudah berhasil ya untuk konfigurasi Superlab ini. Nah, baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Superlab 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.